What's up, school fans? Welcome back to Time Out. Yo, what a time with gang, and we are here guys. Gila, kita udah ada di NBA Playing Tournament. Gak berasa men, NBA regular season selesai begitu saja guys. Cepet banget sih. But ini adalah saat-saatnya gamenya akan sangat seru semua sih. I cannot wait, I'm very excited for the NBA postseason. Dan mohon maaf banget kalau videonya agak telat untuk prediksi play-in-nya, karena kalian tahu lah, gue mainnya sibuk banget untuk ngeliput IBL dari Surabaya, lalu juga di Jakarta lagi. So, baru sempet untuk bisa up videonya. Tapi di video utama kali ini gue akan hanya prediksi 2 game yang akan bertanding besok ini. Karena besok kalau Warriors mengalahkan Memphis, gue yakin besok gue akan ditagih lagi tuh bikin time out. Jadi besok aja lah prediksinya yang 2 lagi. Lalu 2 lagi kayaknya B aja guys, kurang seru game. Tapi di video time kali ini gue pastinya akan breakdown matchup antara Memphis Grizzlies dan juga Golden State Warriors. Serta di Eastern Conference juga Atlanta Hawks lawan Orlando Magic. Harusnya nggak kalah seru sih. Ini 2 tim dengan gaya bermain yang sangat berbeda sekali. Dan juga pastinya gue akan share beberapa berita lagi dari WNBA dan juga NBA. So itulah topik-topik untuk kelas Time Out malam ini. Thank you so much guys for watching Time Out. Pastikan kalian support dengan klik like, komen, nonton secara full, dengerin gue ngomong aja guys. Nggak usah lihat gambarnya, nggak apa-apa guys. Dan kalau kalian ingin support lebih jauh, pastikan kalian klik join guys. Klik join agar gue bisa selalu bikin Time Out dan juga seru-seruan dengan kalian semua. Dan pasti pada nanyain, kok Rocky kapan bikin prediksi playoff? Prediksi playoff, gue tadi udah telepon Adi Yani bilang, oke, Jumat siang. Harusnya Jumat siang udah selesai play ini. Semoga gue bener sih, gue kira-kira doang sih tadi ini sih. Ya harusnya sama Adi Yani sih, should be okay, kecuali kalau tiba-tiba ada last minute nanti ada perubahan jadwal ya. Tapi harapannya jangan nyampe. So ditunggu aja sih untuk video playoff predictionnya nanti ini. Dan sebelum kita bahas untuk Golden State melawan Memphis, ini adalah currently the bracket situation. Kalian bisa lihat match-up-nya seru-seru banget di Eastern Conference dan juga di Western Conference. Sekarang ini udah tinggal mencari untuk seed nomor 7 dan juga nomor 8. Oh my god, Clippers gua ketemu Denver Nuggets. Ngeri-ngeri sedap sih. Tapi ya itu ntar kita bahas lah ya bersama Adi Yani semoga ya. Tapi Dub Nation juga besok ngeri-ngeri sedap sih besok ini si Dub Nation. Besok pagi jam 9 pagi WIB Golden State akan host Memphis Grizzlies di Chase Center. Good news untuk Time Out, batal first round Lakers lawan Warriors. Walaupun gue jadi takut sekarang kayak jangan Lakers nggak jadi ketemu Warriors nih kayak di babak playoff ya, karena itu pasti akan pecah banget ya viewsnya. Bad newsnya ya untuk para fansnya Warriors itu 0-3 dalam sejarah play-in. We'll be fine with the quick turnaround. We haven't fared well in these play-in games, so got to make sure we locked in and ready to go. But as far as it being a quick turnaround, we'll be alright. Bakal asem banget sih kalau Warriors sampai nggak bisa secure a playoff spot sih. Itu gue akan sedih banget. Dan gue yakin juga banyak dari kalian yang akan sedih. Kayak masa sih nggak bisa menang 1 kali dalam 2 percobaan di Chase Center. Tapi mereka juga lagi asem banget sih di Chase Center sih. Mereka lagi kalah 3 game terakhirnya mereka. Ini kayaknya gara-gara si Harrison Barnes nih anjir. Gara-gara kena buzzer beater dari Harrison Barnes. Kayak pemainnya Warriors kena mental semua anjir main di Chase Center. Dan terakhir yang menyebabkan mereka harus bermain di play-in tournament adalah yaitu kalah dari Clippers gue lewat overtime 124-119 di Chase Center. Semua salah Draymond sih. Enggak. Tapi Draymond gila sih, gue gak tahu sih di saat-saat yang genting gitu ya di overtime dia dapat open layup tapi dia masih mau mundurin badannya. Gue gak tahu sih dia kayak mau create contact atau mungkin memang mencoba untuk nggak diblok, tapi akhirnya layupnya malah jadi nggak masuk sih. Dan gara-gara itu sih menurut gue ya si Warriors kalah sih. Tapi setelah itu juga pastinya big 3-nya Clippers gue juga susah untuk di stop. They had big games dari James Harden double-double dengan 39 poin dan juga 10 assist. Kawhi Leonard 33 poin and Zubac juga 22 poin 17 rebound. They had no answer though. They had no answer for Zubac sih. Yaitu kenapa pemain juga Clippers gue pinter sih mainnya. Mereka bisa mengeksploitasi kelemahannya Warriors yaitu size. Mereka juga out rebound the Warriors 49-34. Kemarin ini gue juga kaget sih si Jonathan Kuminga ya nggak masuk ke rotationnya si Steve Kerr. Padahal menurut gue ya
ya saat Moody-nya udah kena foul trouble, lalu juga mainnya nggak gitu bagus beberapa pemain mereka. Kenapa nggak mau cobain aja gitu Kuminga? Lumayan kan ada Kuminga, mungkin bisa jaga si Kawhi. Karena kan ya lumayan tuh Kuminga tingginya, panjangnya, size-nya, lalu juga atletism-nya dia. Cuma gue kaget banget kenapa si Steve Kerr sampai bisa melupakan si Jonathan Kuminga ini. Dan gue juga penasaran apakah besok dia akan main atau enggak nih. Apakah dia akan masuk rotation atau tidak melawan Memphis. Kemarin ini sih dia setelah game dia nembak-nembak sendiri sih. Jadi he was still working out untuk bisa stay in shape dan juga stay ready untuk game besok ini. Ini kenapa menurut gue fansnya Warriors juga selain mereka lagi kalah 3 kali di Chase Center, mereka juga worry karena ya Memphis menurut gue besok nothing tulus sih. Pressure-nya semua besok itu menurut gue ada di Golden State Warriors untuk bisa memenangkan game yang lawan Memphis. Jadi Warriors emang last time kalau ingat lawan Memphis ya itu Steph Curry kan 52 poin, 12 kali 3 point, menang 134-125 on the road. Tapi itu nggak ada luck-nya sih. Warriors main di play-in tournament. Lalu yang lebih mengkhawatirkan lagi menurut gue adalah kondisinya Steph Curry dan juga Jimmy Butler. Jimmy Butler itu main di babak overtime, seingat gue kena kakinya si Kawhi. Dia bilang dia nggak pernah bengkak kayak gini pahanya. So dia tetap bilang dia akan main walaupun memang statusnya di injury report kalau nggak salah ya game time decision. Tapi ya lo nggak mungkin lah sebagai Jimmy Butler lo akan miss game lawan Memphis kan. Cuma kita nggak tahu tuh liftnya dia gimana besok. Apakah dia bisa lompat yang tinggi, apakah dia akan agresif offense atau tetap ngoper-ngoper gitu kan. Jadi lawan Jimmy waktu lawan Clippers mainnya oke banget sih menurut gue sih. Aduh gue lupa lagi dia poinnya berapa, but he was killing the Clippers like ada satu stretch di mana dia nyetak poin banyak, assist juga banyak. Jadi we will see bagaimana besok kondisinya Jimmy Butler. Dan juga yang agak mengerikan oleh tangan shootingnya si Steph ya. Tangan shootingnya Steph kemarin ini ada di tape gitu sih. So, kita akan lihat besok. Walaupun dia masih nyetak 36 poin mainnya lawan Clippers, tapi kita besok harus lihat sih apakah itu akan mengganggu Steph Curry atau tidak. The only stats yang encouraging untuk Warriors adalah Memphis season ini 0-8 guys, main di State of California. Jadi itu sangat encouraging sekali. Dan juga of course mereka masih adjust juga kepada coach barunya mereka, yaitu Thomas Isalo. Thomas Isalo baru menang 4 game saja di 9 game yang menjadi pelatihnya Memphis Grizzlies. Jadi itu akan menjadi salah satu advantage-nya untuk si Warriors. Tapi ya kalau superstar-nya banged up ya semoga bisa nyetak poin banyak lah ya. Jimmy Butler dan juga Steph Curry ya besok harapannya jelas adalah Moses Moody, Podziemski dan juga Quinton Post ya untuk bisa membantu untuk scoring load-nya Golden State Warriors. Karena kalau untuk defense kayaknya Guy Santos, Gary Payton tuh kayaknya akan fokusnya di defense aja besok ini untuk mungkin jaga si Ja Morant. Kalau untuk Memphis, gila sih Memphis season ini average-nya 121,7 poin per game. High scoring season in franchise history. Seharusnya besok sih offense untuk Memphis nggak ada masalah ya. I don't think should be any problem for their offense. Apalagi kalau besok mereka bisa manfaatin size-nya Jaren Jackson Jr., size-nya Zach Edey. Karena lo tau lah, Warriors nggak ada size, nggak ada rim protector juga sih. Kalau untuk JJJ, yang penting jangan foul trouble aja sih. Yang penting itu aja. Tapi kalau mereka bisa maximize paint area-nya mereka sih, I think they will have a good chance ya, untuk bisa mengalahkan Golden State Warriors. Kalau Ja kelihatannya sih will get his 30 points lah besok ini, walaupun dijaga sama si Gary Payton, mau dijaga sama Moody, mau dijaga sama Potts. Kayak besok nggak ngaruh sih, mungkin besok akan keluar tuh si celebration barunya dia. Kayak gue ntar kalau main IBL Celebrity Game pakai itu nggak apa-apa ya. Kalau gue 3 point, kalau 3 pointnya airball, kalau 3 pointnya airball juga boleh sih begini. Tapi we'll see. But yang main beberapa pemain IBL import udah pada melakukan hal celebration tersebut juga sih. Udah worldwide lah. Celebration barunya si Ja Morant baru seminggu kayaknya dipakai sama dia. But gue besok expect game-nya akan ketat, akan fun, a little bit chippy, akan ada trash talking juga, lu tau lah ada Draymond, ada JJJ, ada Ja Morant, so they will be going back and forth pastinya. Kayaknya game ini kayak ada vibes Prawira lawan Dewa ya, gue gak tau kenapa sih kayak vibesnya kayak gitu sih. Tapi besok kalau gue harus prediksi, gue besok I don't know why,
Tapi feeling gue bilang besok Memphis akan menang. Gue gak tahu kenapa, gue ngerasa kayaknya Memphis tuh nothing to lose dan kayaknya akan lebih ready sih untuk bisa mengambil game besok ini. Dan kayaknya kalau Memphis bisa menang, akan seru juga sih lihat Memphis lawan Houston Rockets sih. Gue gak tahu kenapa, gue mendingan lihat Memphis lawan Houston Rockets, lalu Warriors lawannya OKC Thunder sih. I think that would be better sih, menurut gue sih that would be better sih. So, we will see lah, tapi besok sih feeling gue akan menang Memphis Grizzlies. Orlando Magic lawan Atlanta Hawks juga besok harusnya nggak kalah seru. Kedua tim akan main duluan besok pagi, 6:30 pagi, seingat gue besok. Mereka akan bermain di home Orlando Magic, Kia Center. Ini dua tim yang berbeda banget, like I said, mainnya defense dan juga slow pace. Mereka paling bawah di NBA untuk pace. Sedangkan mereka nomor 1 defense season ini di Eastern Conference. Sedangkan Hawks pace-nya nomor 3, mereka suka up and down, mereka juga akan coba untuk skor sebanyak mungkin besok ini. Tapi Hawks punya advantage dimana mereka punya pengalaman lebih sih bermain di play-in tournament. 3 tahun terakhir kalau nggak salah ya, 3 season terakhir mereka selalu masuk ke play-in tournament. 2 season pertama mereka lolos ke playoff, tapi tahun lalu itu terakhir mereka gagal untuk lolos ke babak playoff. Season series-nya untuk kedua tim ini juga ketat sih, 2-2 split the series. Orlando Magic pasti besok akan banyak bergantung kepada 2 superstar yang mereka menurut gue, yaitu si Paolo Banchero Magai dan juga Franz Wagner. Kayaknya nggak ada pemainnya Hawks yang bisa banget match up dengan si Paolo dan juga Franz. Apalagi Paolo itu kan power forward, big, so strong, very agile, bisa nembak 3 point. Gue nggak ngeliat ada satu pemain Hawks pun yang bisa nge-stop dia sih. Dimana juga 3 game dia main lawan Hawks season ini, dia average-nya 33 poin guys. 33 poin per game dan juga 8,7 rebound per game. So I don't see that changing tomorrow. Sedangkan Franz, dia mungkin akan match up dengan Zaccharie Risache maybe, or maybe they're gonna put Dyson Daniels on him too tomorrow. Franz juga main 3 game lawan Hawks, average-nya 28 poin per game, 6,7 rebound per game, dan juga 4,7 assist per game. That's a lot. So, Magic juga coming in. Sekarang ini mereka lagi menang 5 dari 6 pertandingan terakhirnya mereka. So, they are very confident pastinya, dan juga lagi lumayan oke sih offense sih. Mereka tuh sebenarnya struggling tuh shootingnya mereka aja sih di season sih. Mereka 3 poinnya kurang bagus. Lalu juga ya pokoknya field goal percentage-nya lah kurang. Tapi kalau besok mereka di home main mungkin lebih bisa dapat inspirasi dan juga motivasi dari para fansnya mereka. Gue rasa mereka akan lebih confident sih. Harusnya besok nembaknya akan lebih oke. Jadi kalau Franz and Paolo besok can get it going, they might win easily tomorrow lawan si Atlanta Hawks. Memang sayangnya tapi si Orlando Magic tuh nggak ada Jalen Suggs, nggak ada Mo Wagner ya. Kalau nggak sih mereka udah nggak bakal play-in sih. Gue rasa sih kalau ada 2 poin sih gue rasa mereka akan pasti go straight to the playoff. Mungkin yang akan play mungkin Detroit Pistons kali kalau 2 pemain ini nggak cedera kemarin ini. Mereka juga started the season really strong. Ingat gue mereka tuh sempat nomor 2 atau nomor 3 gitu early in the season ya di Eastern Conference. Jadi besok harusnya sih ini akan menjadi extra motivation untuk mereka bisa lolos ke babak playoff. Kalau untuk Hawks, mereka tetap berbahaya pastinya karena ada calon Defensive Player of the Year yaitu Dyson Daniels dan juga ada young center Onyeka Okongwu, and of course their leader yaitu Trae Young yang kemarin ini finish the season as the assist leader in the NBA dengan 11,6 assist per game. Kuncinya buat Hawks ini limit their turnovers sih. Magic ini tim nomor 2 kalau nggak salah, tim nomor 2 di NBA yang suka create turnovers, dan juga itu kenapa defense mereka top banget kan di NBA. Kalau mereka bisa di bawah 15 turnovers, I think that will be great untuk si Atlanta Hawks. Karena kalau nggak salah, seingat gue ada 2 game di mana mereka 18 kali TO dan juga 16 kali TO lawan si Orlando Magic. Sedangkan selain itu, rookie-nya mereka sih kayaknya akan jadi X Factor si Zaccharie Risache. Dia lawan Magic season ini average-nya kurang bagus sih, single digit sih, 9 poin per game. Tapi kalau besok ini cuma 1 game, do or die. Kalau dia bisa besok 16 poin aja, itu akan sangat membantu banget menurut gue untuk Atlanta Hawks. And of course, they will need either Caris LeVert or Terrence Mann. Itu juga need to have a big game tomorrow on Orlando Magic. Tapi gue sih besok tetap pegang Orlando Magic ya guys. Gue kayaknya sih feeling Orlando besok akan menang dan mereka akan ketemu dengan Boston Celtics. Kayaknya akan lebih seru sih match up ya sih kalau Celtics ketemu dengan tapi nggak tahu juga ya. Damn, Hawks kayaknya upset Celtics sering juga ya, tapi enggak lah. Magic lawan Celtics kayaknya juga akan seru sih. Jadi gue juga menunggu sih
prediksi kalian sih di comment section di bawah. Gue pengen tahu juga kalian besok jagoin Memphis atau Warriors ataupun juga jagoin Magic atau Atlanta. Let me know in the comment section below. Sekarang kita pindah ke beberapa berita. Yang pertama pastinya Phoenix Suns akhirnya memecat Coach Mike Budenholzer. Ini mencatnya bener nih guys, baru bener ini setelah seasonnya selesai. Tapi memang kita tahu lah, ini adalah season yang sangat mengecewakan untuk Phoenix Suns. Ada D-Book, ada KD, ada Bradley Beal, tapi mereka nggak even lolos ke play-in guys. Mereka selesai di posisi 11 di Western Conference dengan rekor 36-46. Kalau gue baca memang katanya sih Coach Bud itu nggak bisa connect dengan para pemainnya, tidak bisa create connection di locker room, dan juga pastinya dia sama D-Book juga katanya nggak akrab guys. Ya lo nggak mungkin lah sebagai pelatih lo nggak mungkin nggak bisa akrab sama your number one player sih. Itu udah fatal banget menurut gue kalau nggak bisa akrab sih. Jadi ya itu kenapa akhirnya juga si Coach Bud dipecat sama si Phoenix Suns. Tapi Coach Bud santai sih, dapat passive income guys dari Phoenix Suns. Kalau nggak salah 4 tahun ke depan ini masih tetap akan dibayar sih. 10 juta US dollar per season sih. That's so nice man. Dia bisa jalan-jalan sih. Bisa jalan-jalan ke Bali, bisa jalan-jalan kemana-mana lah. Menikmati hidupnya lah. Udahlah Coach Bud. Suns tapi sekarang ini pastinya udah mulai sih mikirin apa nih next move-nya mereka. Yang lagi rame kan pastinya KD nih. Apakah KD akan stay atau pindah? Jadi gue menunggu banget sih, karena kalau si Bradley Beal kan agak susah ya, dia ada si no trade clause-nya itu, jadi gue nggak tahu dia mau pindah atau enggak. Nah kalau si KD ini nih akan menjadi key piece nantinya di off season kali ini sih. Tapi gue sih harapannya, gue ngarep sih KD stay sih, itu adalah harapan gue ya. Kalau untuk pelatih kayaknya mereka gampang lah, tinggal pilih aja lah, lo mau Mike Malone atau mau Taylor Jenkins, pilih salah satunya aja sih, itu udah terjamin sih. Atau even lo kalau mau Mike Brown juga bisa sih, karena tahun ini fun fact-nya semua pelatih namanya Mike dipecat ya guys. Nama depannya Mike semua dipecat sih. Nama depannya Michael ya. Aduh. Tapi ya kita tunggulah kalau mereka juga mau ngambil mungkin salah satu top assistant dari tim NBA lainnya juga sebenarnya nggak masalah sama sekali. Tapi kita lihat apakah mereka bisa bounce back atau tidak next season. Karena pasti harapannya ya D-Book gila ya udah 11 season men. Gak berasa ya. Gak berasa loh D-Book 11 season di NBA. That's really fast. So D-Book juga udah mulai masuk ke masa emas sekarang ini. Jadi they need to do something fast ya, untuk bisa kasih D-Book kesempatan mungkin untuk contend for a playoff atau a championship next season. Ini semua salahnya cuma gara-gara ownernya mau hasil instan sih. Karena ownernya mau hasil instan jadi begini dah. Jadi ngaco banget sih. Another sad news from the NBA. Streaknya LeBron averaging 25 points per game came to an end. Dia setelah 20 season ya kayaknya, patah setelah 20 season kelihatannya. Dia terakhir mencetak di bawah 25 poin per game itu hanya rookie seasonnya aja sih. LeBron tahun ini average-nya 24,4 poin per game in his 22nd season. Still very impressive though. Still very very impressive, but yeah, sedih aja sih streaknya berhenti di situ ya. Dan terakhir dari WNBA, Paige Bueckers akhirnya terpilih sebagai number one pick. What a month for Paige, karena Paige karena ini kan baru aja juara NCAA with UConn, dan hari ini dia menjadi number one overall pick by the Dallas Wings. Semoga GM Dallas Wings nggak ketularan Nico Harrison ya, nggak tiba-tiba di trade gitu kayak LA Sparks gitu kan si Paige di demo lagi tuh ntar Dallas deh kalau nggak ya. Tadi AD pun juga udah kasih welcome message pada Paige Bueckers. Tapi emang ini orang jago sih Paige Bueckers sih. Dia selama turnamen kemarin ini average-nya 25 poin per game, boy. Gila sih. He was kind of dominating the NCAA tournament menurut gue. Dia emang jago, tapi emang sayangnya 2 tahun yang lalu itu dia mengalami cedera ACL, but I think she is back. Ya semua orang juga pasti nungguin sih match-up-nya lawan Caitlin Clark sih. Gue juga nungguin banget sih. Dallas against Indiana. Nonton WNBA gimana ya di Indonesia? Gue juga nggak tahu sih nontonnya gimana sih, but that's gonna be fun though. Mungkin kita harus ngikutin seasonnya WNBA sih. Selain itu, Hailey Van Lith, ini yang pernah ke Indonesia nggak sih? Main 3x3 sama USA. Dia bergabung lagi, reuni dengan mantan teammate-nya Angel Reese di Chicago Sky. Dia tadi di pick number 11 overall in the first round. Tapi kayaknya dulu mereka nggak suka each other deh. Kayaknya gara-gara banyak drama, terus kayak agak toxic gitu kayak dulu di LSU. But I don't know now, we'll see nanti gimana saat mereka reuni di Chicago Sky. Tadi juga ada Jalen Suggs, pacarnya dia. Jalen Suggs was very proud, kayak kelihatan very proud boyfriend banget sih tadi pas pacarnya si Hailey Van Lith di draft sama Chicago Sky. And one more dari Prancis tadi, nomor 2 nih, number 2 overall pick, 6'6", Dominic Malonga.
Gila, ini orang tinggi banget, weh. Ini cewek tinggi banget. Tadi gue baru lihat itu. Ternyata dia main di Paris Olympics. Tapi gue nggak sadar. Ini finamnya si siapa namanya, Prancis ternyata di timnas Prancis ya. Tony Parker ya, kalau bilang kok ini adalah Victor Wembanyama versi cewek sih. But she is really tall though. Dia tadi number 2 overall pick by the Seattle Storm. Ngeri banget sih kalau dia bisa dominate juga sih. Prancis juga pemainnya tinggi-tinggi, ngeri-ngeri semua sih. Tadi gue liat video, anjir bisa ngedang kayak begitu, gokil. Tadi gue nggak tahu dia jago apa nggak sih, gue penasaran sih. Kalau yang tahu please komen di bawah. So yeah, itu aja sih untuk timeout hari ini. Wih, 20 minutes, tumben-tumben nih timeout 20 menit. Thank you so much guys yang sudah nonton secara full. Pastikan kalian like, pastikan kalian komen. And ya, ditunggu untuk nanti komentarnya semua. Really appreciate everybody for watching, and I will see you guys again tomorrow. Peace out everybody. Please join my channel, guys.